Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas M04, pengantar bioteknologi, dengan dosen pengampu Dr. Yuni Kilawati, SPI MSI. Kali ini kami akan membahas tentang peranan bioteknologi dalam industri perikanan. Beranggotakan Alvina Mufida Putriyanti dengan NIM akhir 018, lalu ada Muhammad Dimas Yusuf Rafiansyah dengan NIM akhir 020, lalu ada Kamal Dimaula dengan NIM akhir 022, lalu ada Muhammad Raihan Agnia Latif dengan NIM akhir 024, lalu ada Hana Nur Alia Pramestianto dengan NIM akhir 026, lalu ada Konita Imaniar Fitroya dengan NIM akhir 028, lalu ada saya sendiri Muhammad Rafiel Fauzan dengan NIM akhir 030 sebagai moderator, lalu ada Nabila Rizky Ramadan dengan NIM akhir 034, lalu ada Muhammad Bintang Fadli Ramadan dengan NIM akhir 036, setelah itu ada Syafa Aina Saleha dengan NIM akhir 038, lalu ada Firda Kamila dengan NIM akhir 040, selanjutnya ada Dimitria Renata Shashir Damayanti dengan NIM akhir 042, dan terakhir ada Arwinda Salsabila Nurdini. Selanjutnya, topik dari pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada pengertian bioteknologi, yang kedua ada definisi dan deskripsi bioteknologi di bidang industri perikanan, yang ketiga peranan bioteknologi di bidang industri perikanan meliputi rekayasa genetika ikan, media budidaya ikan, dan juga produk pasca panen. Yang keempat, ada output atau manfaat dari bioteknologi di bidang perikanan. Dan yang terakhir, ada dampak atau efek samping dari adanya bioteknologi di bidang perikanan. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian, definisi, dan juga deskripsi dari bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata Latin yaitu bio yang berarti hidup, teknos atau teknologi yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Supriyatna, pada tahun 1992, bioteknologi yakni pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Sedangkan menurut Bull et al. Pada tahun 1982, bioteknologi adalah penerapan asas-asas sains atau ilmu pengetahuan alam dan rekayasa atau teknologi untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa pengertian bioteknologi yang lebih lengkap adalah pemanfaatan teknik rekayasa terhadap makhluk hidup, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi dari makhluk hidup maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Bioteknologi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Penerapan bioteknologi konvensional yaitu untuk menghasilkan produk dan hanya mengandalkan peran organisme sebagai pengubah bentuk maupun kandungan gizi melalui proses fermentasi. Contohnya yaitu keju dan yogurt. Berbeda dengan bioteknologi konvensional yang masih menggunakan peralatan sederhana. Bioteknologi modern telah menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Selain itu, bioteknologi modern sudah dilakukan dalam keadaan steril. Produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Penerapan bioteknologi modern tidak hanya melibatkan mikroba sebagai perubah bentuk maupun kandungan gizi pada makanan atau fermentasi. Pada bioteknologi modern dilakukan proses manipulasi terhadap susunan genetik mikroba yang dimanfaatkan. Lalu yang kedua, bioteknologi di bidang industri perikanan. Bioteknologi perikanan merupakan bioteknologi yang dikhususkan dalam bidang perikanan. Bioteknologi perikanan ini diterapkan mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Bioteknologi pada bidang ini telah menciptakan ikan yang berkarakter genetik khas melalui rekayasa gen. Ikan yang dihasilkan dari rekayasa gen tersebut dapat tumbuh dengan cepat. Dagingnya tebal, berwarna menarik, tahan terhadap penyakit, dan sebagainya. Lalu pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi dapat mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.
Selanjutnya yaitu peranan bioteknologi di bidang industri perikanan. Peranan bioteknologi untuk di bidang perikanan dan kelautan ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah bumi ini merupakan perairan, sehingga pemanfaatan dan upaya pengelolaan sumber daya perairan menjadi salah satu sektor andalan dalam usaha memenuhi kebutuhan protein maupun pangan dunia. Peranan bioteknologi bidang budaya perikanan dapat dilakukan dari rekayasa pada media budidaya, rekayasa genetika pada ikan, hingga penerapan bioteknologi pada pengolahan pasca panen produk perikanan. Peranan bioteknologi ini di bidang budaya perikanan bertujuan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan pada ikan dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit dan juga ancaman di lingkungan sekitarnya. Bioteknologi pada bidang aquaculture, rekayasa genetika telah banyak digunakan untuk ikan-ikan konsumsi seperti salmon, nila, udang, patin, dan ikan mas. Rekayasa genetika ini berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan pada ikan, mengatur kematangan gonad, diferensiasi seks, dan sterilitas, meningkatkan resistensi terhadap patogen, mengadaptasi ikan terhadap lingkungan baru atau freeze resistance, merubah karakteristik biokimia dari daging ikan sehingga menciptakan rasa daging yang diinginkan, mengubah jalur metabolisme sehingga terjadi efisiensi pakan. Untuk ikan hias, rekayasa genetika ini berfokus kepada penampilan baik dari bentuk, warna, maupun resisten penyakit. Yang pertama yaitu pembenihan selektif. Pembenihan selektif menurut Gusrina 2012 merupakan suatu program breeding yang bertujuan untuk memperbaiki nilai pemuliabiakan atau breeding value dari suatu populasi dengan melakukan seleksi dan perkawinan hanya pada ikan-ikan yang terbaik. Hasil yang akan diperoleh adalah induk yang terseleksi dengan karakteristik lebih baik daripada populasi yang sebelumnya. Menurut TEF 1995, selective breeding dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu seleksi individu atau massa dan seleksi famili. Seleksi individu atau massa adalah seleksi yang dilakukan dengan memilih individu dengan performa yang terbaik. Seleksi ini merupakan teknik yang paling sederhana dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan seleksi yang lainnya. Kemudian seleksi famili merupakan seleksi dengan menggunakan performa dari saudaranya. Seleksi famili merupakan alternatif seleksi yang dapat dilakukan apabila pengaruh di lingkungan sulit untuk dikontrol. Lalu selanjutnya, manipulasi genogenesis yang merupakan suatu tipe reproduksi partenogenesis di mana embrio hanya semata-mata mendapatkan material genetik dari betina saja tanpa kontribusi genetik jantan. Menurut Dinata tahun 1997, genogenesis memberikan banyak manfaat. Di antaranya yaitu mempercepat proses pemurnian atau homozigositas, membuat populasi klon hanya dalam 2 generasi, membuat populasi tunggal kelamin betina, mempercepat proses seleksi, dan mendeterminasi genotip jenis kelamin betina. Keunggulan dari genogenesis ini adalah dapat menghasilkan induk ikan yang murni. Apabila ikan betina sudah murni dikawinkan dengan jantan yang belum murni, maka akan menghasilkan keturunan ketiga yang jenisnya sama dengan induk betina. Lalu selanjutnya manipulasi androgenesis, yaitu salah satu teknik reproduksi yang menghasilkan individu yang seluruh kromosomnya berasal dari induk jantan. Androgenesis ini digunakan untuk reproduksi jantan super atau YY melalui 2 langkah, yaitu eliminasi atau inaktivasi genom telur atau asid dan diploidisasi oleh penekanan pembelahan mitosis pertama menurut Pandian dan Kiran Kumar tahun 2003. Lalu yang selanjutnya ada budidaya sejenis atau monosex kultur. Pada beberapa biota terdapat perbedaan sifat antara individu jantan dan betina yang dapat mempengaruhi sifat-sifat yang menguntungkan secara ekonomis seperti kecepatan pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Menurut Chakraborty et al. Tahun 2011. Budidaya sejenis ini diketahui lebih menguntungkan daripada budidaya dengan jenis kelamin campur. Contohnya yaitu ikan sturgeon betina yang menghasilkan kaviar atau telur ikan. Kanani dan Levavisivan tahun 2009. Produksi biota budidaya secara monoseks dapat dilakukan dengan cara memanipulasi perkembangan gamet dan embrio. Manipulasi dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA set kelamin yang dilanjutkan dengan
manipulasi bentuk kromosom atau seks reversal menggunakan perlakuan hormon atau perlakuan kimia dan fisika selama proses pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dan terprogram dapat mengubah sifat fenotip kelamin pada ikan. D. Hibridasi merupakan inseminasi atau perkawinan yang menghasilkan pembuahan heterospesifik, yaitu antara spesies yang berbeda, yang dapat menghasilkan hibrida dari induk yang digunakan. Menurut Gustiano pada tahun 1995, hibridasi mempunyai tujuan memperbaiki kualitas benih, seperti memperbaiki laju pertumbuhan, penundaan kematangan gonad agar tercapai pertumbuhan maksimal, serta meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan lingkungan yang kurang baik. Kesulitan yang dihadapi dalam program penyediaan hibrida unggul adalah tidak tersedianya induk-induk yang kemurniannya cukup tinggi, sehingga sifat heterosis yang diharapkan tidak muncul secara optimal pada hibrida dan memiliki variasi yang besar. Selanjutnya yaitu hipofisa. Hipofisa merupakan metode pembiakan ikan secara buatan dengan menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa pada ikan yang akan dibiakan. Peranan kelenjar hipofisa ini sangat penting, karena dari kelenjar ini dihasilkan hormon yang berperan dalam pemijahan dan perkembangbiakan ikan, yaitu hormon gonadotropin. Selanjutnya yaitu teknologi transgenik. Teknologi transgenik merupakan suatu produk dari bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika. Transgenik ini memindahkan materi genetik atau gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetik organisme lainnya dengan tujuan gen yang dipindahkan tersebut akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen. Proses transgenik ini menghasilkan individu yang secara genetik gennya telah berubah karena membawa gen asing. Organisme ini disebut organisme transgenik atau genetically modified organisme atau GMO. Penggunaan teknologi transgenik dalam bidang perikanan budidaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas budidaya. Selain itu, transgenik juga dilakukan untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dan meningkatkan produksi. Selanjutnya ada metode teknologi transgenik. Metode transgenik ini dibagi menjadi 3, yaitu mikroinjeksi, yang kedua elektroporasi, yang ketiga transveksi. Pembahasan yang pertama adalah mikroinjeksi. Mikroinjeksi ini umumnya dilakukan pada telur yang telah dibuahi. Dalam beberapa saat sesuai perkembangan telur untuk setiap jenis ikan, umumnya saat perkembangan 2-4 sel. Penyuntikan gen berikut promoter dapat dilakukan ke dalam inti zigot atau sitoplasma. Pada telur ikan, penyuntikan ke dalam inti zigot ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan ke dalam sitoplasma di dekat inti. Teknik ini memiliki banyak kelemahan karena membutuhkan keterampilan yang tinggi. Efek dari teknik ini adalah telur yang sedang diperlakukan ini akan terganggu sehingga tingkat keberhasilannya ini kecil. Hasil yang didapatkan juga tidak banyak, mengingat bahwa pengerjaan teknik ini manual atau satu persatu pada satu sel diinjeksi. Metode teknologi transgenik yang kedua yaitu elektroporasi. Elektroporasi merupakan sebuah metode yang pertama kali dikembangkan untuk bekerja dengan sel-sel dalam jaringan budaya dan melibatkan sel untuk ledakan pendek impuls listrik. Keuntungan utama dari elektroporasi jika dibandingkan dengan mikroinjeksi adalah tidak perlu menangani dan memanipulasi telur secara individual. Prinsip metode ini adalah penggunaan rangsangan listrik secara singkat dan cepat untuk menembus membran sel, sehingga molekul DNA dapat masuk ke dalam embrio. Metode ini memberikan harapan keberhasilan transfer gen yang digunakan. Selain praktis, metode ini juga tidak memerlukan waktu yang lama, dan dapat menggunakan telur maupun sperma sebagai vektornya. Yang ketiga yaitu transveksi. Transveksi merupakan metode yang bertujuan untuk pengujian aktivitas promoter. Pada metode ini yang diperlukan adalah telur yang baru keluar dan sebelum terjadi pembelahan satu sel. Transveksi lebih cocok digunakan untuk ikan dengan ukuran telur kecil, korion tipis, dan daya tetas tinggi seperti halnya udang. Jumlah telur yang diaplikasikan juga relatif besar, tergantung kemampuan dan keahlian dalam penyediaan telur dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu bioteknologi pada media budidaya ikan atau prapanen. Bioteknologi dalam bidang perikanan memiliki peran penting dari rekayasa media budidaya perikanan sampai pasca panen hasil perikanan. Media bioteknologi perikanan yaitu berupa mikroba yang difungsikan
untuk mempertahankan kualitas media budidaya ikan. Saat memasuki tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi dapat mengubah ikan melalui proses transformasi biologi yang nantinya produk dari hasil perikanan dapat dikonsumsi dengan aman. Produk hasil perikanan yang melalui konsep dan prinsip bioteknologi dengan menggunakan mikroba adalah kecap ikan, EDA, dan terasi ikan. Hasil dari produk perikanan yang memanfaatkan mikroba dalam bioteknologi merupakan probiotik yang dapat dijadikan sebagai suplemen makhluk hidup. Contohnya Lactobacilli dan Bifidobacteria. Probiotik dalam bioteknologi perikanan menghasilkan komposisi zat makanan yang lebih sederhana. Peranan mikroba yang digunakan dalam bioteknologi perikanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghancur limbah organik. Mikroba di sini memiliki peran yang dapat menjadi dekomposer positif dengan mengurai limbah menjadi ramah lingkungan. Yang kedua, recycling hara. Hara di perairan digunakan sebagai nutrien dalam kelangsungan produktivitas ikan. Tetapi apabila kelebihan hara, maka akan terjadi penurunan kadar oksigen. Oleh karena itu, mikroba dapat membantu percepatan unsur hara dengan mendaur ulang hara menjadi energi fosil. Lalu yang ketiga, merangsang pertumbuhan. Mikroba dapat merangsang pertumbuhan lebih cepat tumbuh dan berkembang menjadi produksi dengan hasil optimal. Lalu yang keempat, biokontrol patogen. Mikroba dapat mengontrol bakteri patogen dengan mengisolasi bakteri patogen agar produk hasil perikanan dapat tahan lama dan ikan tidak cepat busuk. Dalam pemanfaatan mikroba sebagai agen bioteknologi dapat dilakukan menggunakan teknik transgenik pada ikan. Hal ini telah memulai dengan mengintroduksi gen tertentu terhadap organisme hidup lain dan telah diamati fungsinya secara in vitro. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik transgenik pada ikan yaitu yang pertama, gen asing hasil isolasi diinjeksi secara makro ke dalam telur untuk memproduksi telur ikan yang sudah ada gen asing. Yang kedua, isolasi gen yang akan diinjeksi pada telur. Yang ketiga, identifikasi pada gen pada anak ikan yang sudah mendapatkan injeksi gen asing. Yang keempat, keragaman dari turunan ikan yang diinjeksi gen asing. Lalu produk bioteknologi pasca panen. Produk perikanan yang memanfaatkan mikroba sebagai agen bioteknologi dan peranannya dalam memproduksi pasca panen antara lain, yaitu pertama, terasi. Proses pembuatan terasi dilakukan secara fermentasi. Selama fermentasi, protein dihidrolisis menjadi turunan-turunannya, seperti pepton, peptida, dan asam amino. Fermentasi juga menghasilkan amonia yang menyebabkan terasi berbau merangsang. Di dalam masakan, terasi digunakan sebagai penyedap dan menimbulkan cita rasa. Selanjutnya terdapat proses pembuatan terasi. Pertama, udang rebon atau ikan teri dicuci hingga bersih. Kemudian dijemur sampai kering di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan selama 2-3 hari. Lalu, bahan tersebut kemudian dicampur dengan garam sebanyak 13% dan tepung sambil diremas-remas. Pada terasi bermutu rendah sering ditambahkan bahan-bahan lainnya agar volumenya meningkat. Lalu, ke dalam campuran ini ditambahkan sedikit air dan diaduk terus-menerus sampai membentuk adonan yang kompak dan padat. Adonan ini kemudian dijemur dalam bentuk lempengan-lempengan kecil selama 3-4 hari. Lalu yang terakhir, setelah selesai masa penjemuran, lempengan-lempengan adonan tadi ditumbuk halus dan diberi sedikit air sampai membentuk adonan yang menggumpal dan kokoh. Adonan tersebut dibungkus dengan daun pisang kering atau plastik. Selanjutnya, peda. Peda merupakan produk fermentasi dengan bahan baku ikan. Pada umumnya dibuat untuk ikan yang berkadar lemak tinggi. Selama atau pada waktu fermentasi akan terjadi perubahan kimia antara lain proses reaksi pada lemak yang memberikan cita rasa khas. Jenis ikan yang dapat diolah menjadi ikan peda antara lain ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan mas, ikan tawes, dan ikan mujair. Tetapi hasil yang paling memuaskan adalah ikan kembung, baik kembung betina maupun jantan. Sedangkan untuk jenis ikan lainnya memiliki cita rasa yang masih kalah dengan ikan kembung bila diolah menjadi peda.
Berdasarkan pembuatannya dikenal dua jenis sepeda, yaitu peda putih dan peda merah. Perbedaan tersebut dikarenakan bahan baku yang digunakan. Selanjutnya yaitu bekasam. Bahan baku yang digunakan untuk membuat bekasam pada umumnya adalah ikan air tawar. Proses pengolahan ini umumnya menggunakan bahan-bahan tambahan untuk berhasilnya fermentasi, misalnya sumber karbohidrat, dan berjalan anaerobik. Karbohidrat tersebut akan diurai menjadi gula sederhana dan selanjutnya menjadi alkohol dan asam. Basil fermentasi ini yang akan menjadi bahan pengawet ikan dan juga memberi rasa dan aroma yang khas. Karbohidrat yang ditambahkan pada umumnya nasi, beras sangrai, dan tape ketan. Produk selanjutnya yaitu petis. Petis merupakan produk mirip kecap tetapi umumnya lebih kental, dibuat dari pemakatan air rebusan ikan dalam pembuatan pindang atau pembuatan ebi. Petis merupakan bahan makanan yang umumnya digunakan sebagai perangsang makanan atau bumbu masak yang sedap, bergizi, dan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya ada wadi. Wadi adalah salah satu produk ikan awetan yang diolah secara tradisional dengan metode penggaraman dan dilanjutkan dengan proses fermentasi. Wadi adalah ikan yang masih utuh namun menghasilkan aroma fermentatif, bentuknya tidak mengalami perubahan atau tetap serupa dengan bahan baku dan merupakan salah satu olahan tradisional Kalimantan Selatan. Ikan yang umum diolah menjadi wadi adalah ikan betok, ikan gabus, dan ikan air tawar pada umumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk ikan laut. Selanjutnya kecap ikan. Kecap ikan adalah kecap yang terbuat dari ikan. Proses pembuatan kecap ikan. Yang pertama, ikan atau udang dicuci, kemudian disusun dalam bak dan dilapisi garam, lalu ditutup dan diberi pemberat, lalu disimpan selama 3 bulan, kemudian disaring dan dimasukkan dalam botol menjadi kecap ikan atau udang. Kemudian ada pengolahan ikan segar. Dipilih ikan yang segar yang dapat diperoleh dari berbagai jenis ikan sehingga dapat menggunakan hasil tangkapan yang bernilai ekonomis rendah, daya simpan lama, memiliki cita rasa, dan aroma yang enak. Selanjutnya, pencucian dan penyortiran. Dalam tahap ini dilakukan pencucian dan pemisahan antara ikan berukuran besar dan kecil. Bila menggunakan ikan ukuran sedang dan besar, ikan harus disiangi untuk membuang jeroan, insang, dan penghilangan tulang-tulang. Kemudian ikan dicuci, dibelah, dan dipotong-potong dengan ukuran 3-4 cm. Bila menggunakan ikan berukuran kecil seperti ikan teri, ikan cukup dicuci dan ditiriskan. Kemudian penutupan fermentor dan diberi pemberat. Wadah ditutup rapat ini berfungsi agar udara dari luar tidak masuk karena ketersediaan oksigen harus diatur selama proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Untuk bakteri-bakteri penghasil asam tidak membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya proses fermentasi. Disimpan atau difermentasi selama 3-6 bulan. Selama proses fermentasi terjadi hidrolisis jaringan ikan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Peran enzim-enzim ini adalah sebagai pemecah ikatan polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Selanjutnya penyaringan. Setelah masa fermentasi tersebut, saluran cairan pada bagian wadah dibuka dan cairan yang keluar ditampung melalui kain saring sebanyak 2 lapis. Penyaringan berfungsi agar mendapatkan kecap ikan yang jernih, bebas dari ampas dan kotoran lainnya. Yang terakhir, pembotolan dan pasteurisasi. Kecap yang masih panas segera dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditutup rapat dan diberi label. Proses pasteurisasi dapat dilakukan dengan cara pemanasan botol. Pasteurisasi berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri dari luar yang dapat merusak kualitas kecap ikan. Manfaat bioteknologi di bidang perikanan. Yang pertama yaitu bioremediasi. Menurut Hasani tahun 2010, bioremediasi merupakan proses penguraian polutan secara biologi dalam kondisi terkendali yang melibatkan mikroorganisme. Bioremediasi ini memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dengan tujuan perbaikan kualitas air, seperti penurunan kandungan amonia dan nitrit. Yang kedua yaitu pengendalian hayati atau biokontrol. Menurut Hasani tahun 2010, pengendalian hayati ini merupakan usaha untuk memanfaatkan dan menggunakan musuh alami sebagai pengendali populasi hama yang merugikan, dan hal ini dilatar belakangi oleh berbagai pengetahuan dasar ekologi. Yang ketiga yaitu pakan alami.
Menurut Hasani tahun 2010, kandungan gizi pakan alami yang tinggi, khususnya pada asam amino dan enzim, menjadikan keberadaannya sangat mutlak diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya larva ikan. Selanjutnya yaitu dampak negatif bioteknologi di bidang perikanan. Bioteknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selain memberikan dampak positif, nyatanya pemanfaatan bioteknologi ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerusakan ekosistem. Ekosistem perairan telah mengalami overfishing, meningkatnya kerusakan terumbu karang, dan adanya peningkatan konsumsi ikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengaruh dari pengembangan bioteknologi dalam penerapan teknologi yang kian meninggi. Contohnya pada pengembangan bioteknologi budidaya yang meliputi proses seleksi, hibridasi, rekayasa kromosom, dan pendekatan biologi molekuler seperti transgenik yang sangat membutuhkan penyediaan benih dan induk ikan. Selain itu, pengembangan bioteknologi juga dapat memicu terjadinya alergi hingga keracunan bagi manusia yang mengonsumsinya. Hal ini akibat dari beberapa gen asing yang masuk dan disisipkan pada produk perikanan. Namun, peningkatan sistem kekebalan tubuh ikan telah dikembangkan khususnya pada budidaya ikan dengan menggunakan vaksin, imunostimulan, probiotik, dan bioremediasi yang dapat meminimalisir dampak negatif dari pengembangan bioteknologi. Probiotik sendiri digunakan pada pembuatan pakan atau lingkungan perairan sebagai penyeimbang mikroba dalam pencernaan. Sedangkan vaksin dapat digunakan dalam memacu produksi antibiotik spesifik, serta imunostimulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan non-spesifik. Berikut ini adalah sumber-sumber daftar pustaka yang telah kami dapatkan dari beberapa jurnal dan sumber-sumber lainnya. Sekian, terima kasih pada materi pengantar bioteknologi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.